Pada tahun 80 saya membaca surat kabar seseorang yang mati setelah membaca buku. Jadi hati-hati juga membaca buku ya, membaca surat hati-hati juga. Ada orang mati gara-gara membaca buku. Namanya Nazib. Nazib ini penjaga gudang memang. Lalu ketika membersih-bersihkan gudang itu, jatuhlah buku dari rak-rak yang ada di gudang itu. Pengarangnya sudah tidak jelas karena sudah dimakan lipas. Lalu isinya sebagian sudah hilang, lepas dari bukunya. Lalu isinya dia baca, judulnya ada. Apa judulnya? Semua hari adalah Senin. Semua hari Senin, semua tanggal 1 Senin, tanggal 2 Senin, sampai tanggal 7 Senin semua. Pusing kepalanya membaca buku itu. Tapi ada intinya. Masa semua hari Senin? Nah, maksudnya apa? Semua hari Senin itu maksudnya semua hari adalah untuk bekerja keras. Jadi setiap hari bekerja keras terus menerus. Nah, maka bertanya dalam hatinya, dia tersindir. Kenapa? Karena saya setiap hari penjaga gudang bekerja terus. Tak peduli sholat Jumat. Waktu orang puasa saya tidak puasa. Waktu orang libur, ada acara Isra Mi'raj Maulid Nabi, aku tak pernah ikut. Bekerja terus, setiap hari adalah Senin. Ini buku ini menyindirku, ternyata perbuatanku itu tidak baik. Ada ide-ide komunis di dalamnya. Kenapa? Komunis itu ajarannya kerja. Karena tidak ada ibadah di dalamnya. Pernah ibu dengar tak 10 tahun yang lalu? Kerja. Nah, itu komunis itu. Ajaran komunis. Bekerja saja terus. Tapi yang kaya itu bosnya. Yang bekerja tadi tetap aja miskin. Yang miskin tetap miskin. The rich gets more richer. The poor get more children. Orang yang kaya bertambah hartanya, orang yang miskin bertambah anaknya. Get more children. Get more itu bertambah, children anaknya. The rich, orang yang kaya, get more richer, bertambah kekayaannya. The poor itu miskin, get more richer, malah anaknya yang bertambah. Usahanya, gajinya sebegitu-begitu saja. Nah, karena dia tersindir, mungkin ini termasuk ajaran komunis yang menyuruh dia bekerja terus-menerus. Akhirnya ragulah dia, berhenti dia bekerja di gudang itu. Setelah berhenti, badannya menggigil, pikirannya jadi kacau. Dalam keadaan itu istrinya tidak bisa lagi mengobati sekedarnya, maka dia dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia masih menggigil, kemudian diperiksa. Rupanya badannya sehat, yang sakit itu otaknya, pikirannya yang sakit. Diusahakanlah untuk menenangkan, diberikan obat penenang, ternyata tidak bisa. Yang menenangkan itu melalui pil penenang hanya sebentar. Begitu habis biusnya, habis dosisnya, dia kambuh lagi. Jadi yang tenang itu bukanlah dari obat penenang, itu perlarian sementara. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, dinyatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenarnya itu bukanlah orang yang berlimpah harta. Yang ketenangan sebenarnya itu adalah orang yang tenang otaknya, tenang hatinya. Bagaimana menenangkan otak dengan hati itu? Dengan zikir kepada Allah, berserah diri kepada Allah.
Yang seharusnya istri yang mendampingi suaminya itu mengatakan, bawa berzikir bang, tenangkan pikiran, selama ini abang bekerja terus enggak zikir-zikir, tenangkanlah hati, ingat Tuhan, hidup nan kan mati, itu harus diingat bang. Tapi dia gelisah juga, selama ini enggak pernah ibadah, enggak pernah dengar pengajian, dia sibuk dengan bekerja terus. Jadi buku itu sangat memukul pikirannya. Diobati berkali-kali tidak bisa juga, akhirnya katanya, hidupku tak lama lagi, tolong panggilkan ustaz kepada saya agar bisa menasihati saya. Datanglah ustaz. Dia tanya, dia pegang tangan ustaz itu. Ustaz, iya, mungkin hidupku ini tak lama lagi, lain rasanya otak dan hatiku, tak lagi seperti yang dulu. Aku mau bertaubat, apakah taubatku akan diterima oleh Allah? Ya, kalau kau bersungguh-sungguh, diterima oleh Allah. Sebelum aku mati, ada satu pertanyaan yang harus dijawab Pak Ustaz. Apa dia? Betulkah semua hari itu untuk bekerja keras? Seluruh hari itu untuk bekerja? Dijawab oleh Ustaz tadi, tidak. Seluruh hari adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jadi bukan untuk bekerja. Tapi kalau kita beribadah terus, kapan bekerjanya? Bekerja itu pun bahagian dari ibadah, asal diniatkan lillahi ta'ala. Nah, baru dah dia tahu bagaimana bekerja yang bagian dari ibadah itu. Bekerja itu datang waktu sholat, datang waktu puasa, bekerja ya juga terus. Itulah pekerjaan yang mengandung nilai ibadah. Walaupun dia bekerja penjaga gudang, menyapu, membersihkan, jadi satpam, tapi datang waktu beribadah, dia beribadah, maka seluruh pekerjaannya itu, walaupun menyapu-nyapu yang kotor, itu mengandung nilai ibadah. Masya Allah, tidak tahu aku selama ini Ustaz, rupanya bekerja, menyapu, menjaga itu ibadah juga. Iya, mengandung nilai ibadah. Menyesal sekali aku tidak tahu. Dalam keadaan menyesal itu, napasnya pun semakin rendah. Akhirnya dibimbinglah oleh Ustaz tadi membaca la ilaha illallah, diikutkannya. Kemudian dia pun pergi untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi hati-hati dalam membaca. Ada yang hasil bacaan itu sangat memukul jiwa orang sampai dia mati. Nah, kalau kejadian si Nazib tadi itu yang mati itu, memang selama ini tidak ada pengajaran masuk ke dalam pikirannya. Kalau Susi Susati ketemu dengan bacaan tua lama, itu mengubah hidupnya. Yang selama ini tidak kenal dengan ayah ibunya, akhirnya dia cari dan dia kenal dari hasil bacaan yang lama-lama. Nah, Hormat, dari mana dapatnya bimbingan itu? Dari keluarga. Ibulah yang punya peranan pendidikan di dalam keluarga. Rasulullah mengatakan, al-ummu, ibu itu madrasatil ula, madrasah yang pertama. Jadi ibu-ibu itu adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya, guru yang paling pertama. Bahasa anak adalah bahasa ibunya. Jadi itu peranan ibu-ibu, bukan saja mempengaruhi anak, tapi juga mempengaruhi suami. Anak dan suami itu dalam madrasatul ula, satu madrasah dalam rumah tangga,
itu gurunya adalah ibu-ibu. Masya Allah. Karena ibu-ibu lah yang lama di rumah, ibu-ibu lah yang paling dekat kepada anak-anak, maka ibu-ibu disebut dengan madrasatul ula, adalah madrasah yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan.